Ubaidillah bin Ziyad bin Abihi, terlahir dari seorang budak perempuan bernama Marjanah. Terkadang Ibnu Ziyad digoda dengan panggilan yang dinisbatkan kepada ibunya, Ibnu Marjanah, yaitu putra Marjanah. Yang hal itu menceritakan tentang ketidaksucian pada kelahirannya, dan dalam beberapa sumber dijelaskan bahwa dia terkenal dengan pemilik nama buruk dan pezina yang tersohor. Ubaidillah bin Ziyad, sosok yang kekejamannya sangat masyhur di panggung sejarah. Sayyid Hasan al-Husaini dalam bukunya berjudul Hasan dan Husain The Untold Story menjelaskan Ibnu Ziyad ini adalah sosok gubernur yang zalim, berhati busuk, suka mencela para sahabat dan membenci Ahlul Bait. Dialah yang menolak semua tawaran Husain karena lebih suka melihat cucu Nabi itu mati. Setelah kesyahidan Imam Husain radhiyallahu an, Ibnu Ziyad memerintahkan untuk menyandera keluarganya yang tersisa serta membawa mereka di Kufah. Masuknya Ahlul Bait Nabi SAW ke Kufah dalam keadaan tertawan. Ini adalah peristiwa nyata yang dicatat di dalam sumber-sumber sejarah. Salah satu contoh peristiwa tersebut adalah berhadap-hadapan dan perdebatan Ibnu Ziyad dengan Sayyidah Zainab, serta jawaban-jawabannya kepada Ibnu Ziyad yang dicatat oleh sumber-sumber sejarah, yang telah memberikan pengaruh kepada para pendengar dan orang-orang yang hadir di tempat itu. Salah satu di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kufah pada waktu itu adalah dibawanya kepala suci Imam Husain radhiyallahu anhu ke dalam majelis Ibnu Ziyad. Menurut penukilan sejarah, dia dengan kayu yang ada di tangannya, atau dalam riwayat lain tombak yang ada di tangannya, telah menyentuh bibir dan gigi Imam Husain dan tidak menghormatinya sama sekali. Zaid bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang sepuh yang hadir di majelis, menangis karena melihat tindakan tersebut dan berkata, "Angkat kayu itu dari bibir Husain. Aku bersumpah demi Allah, sudah berkali-kali aku melihat Rasulullah meletakkan bibirnya mencium bibir Husain." Ubaidillah marah dan berkata, "Semoga Allah mengasihimu atas hal yang engkau tangisi, atas kemenangan Tuhan. Demi Allah, jika kamu bukan orang tua dan aku tidak tahu bahwa otakmu sudah hilang, pasti tentu aku penggal lehermu." Mendengar hal itu, Zaid bin Arqam kemudian meninggalkan majelis. Kemudian setelah masuknya Ahlul Bait ke Kufah, mereka dibawa ke istana Ubaidillah yang menjadi penguasa ketika itu. Sesuai penukilan sejarah, Sayyidah Zainab, adik dari Sayyidina Husain, dengan mengenakan kain yang lusuh dan tanpa mengacuhkan Ubaidillah, dan beliau langsung duduk di salah satu sudut ruangan. Ubaidillah bertanya kepadanya sebanyak 3 kali, "Siapa engkau?" Akan tetapi Ibnu Ziyad ini tidak mendengar jawabannya. Akhirnya salah seorang dari majelis berkata, "Dia Zainab, putri Ali bin Abi Thalib." Ibnu Ziyad tampak murka dengan ketidakacuan Sayyidah Zainab. Dengan menyindir dia berkata, "Puji syukur kepada Allah yang telah membongkar kedok kalian dan menampakkan kebohongan kalian." Sayyidina Zainab lalu menjawab, "Puji syukur kepada Allah yang telah memuliakan kami dengan nabinya dan menyucikan dan membersihkan kami dari kecemaran dan kekejian. Orang yang berdosa dan orang yang berbuat jahatlah yang akan terbongkar kebohongannya karena berkata bohong, dan dia bukanlah kami." Ibnu Ziyad berkata, "Lihatlah dirimu sendiri. Akhirnya Allah telah berbuat apa terhadap kalian?" Sayyidah Zainab menjawab, "Dari Allah aku tidak melihat kecuali keindahan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan kepada keluarga kami kesyahidan, dan mereka dengan segala keberanian telah berlari menuju tempat kematian mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala segera akan mengumpulkan mereka dan kamu saling berdampingan, sehingga di sisinya Allah menghakimi kalian. Siapa yang benar nanti di akhirat? Ketika itu akan kamu lihat siapa kebahagiaan sejati milik siapa. Wahai anak Marjanah, ibumu duduk sambil bertakziah menangisimu." Ibnu Ziyad marah dan dikatakan bahwa dia telah berniat untuk membunuh Zainab. Tapi dengan perantara Umar bin Hurais, akhirnya niat itu diurungkan dan berkata, "Allah telah memberikan ketentraman dalam hatiku dengan terbunuhnya saudara pembangkangmu dan para pemberontak lainnya dan seluruh pengikut keluarga."
Sayyidah Zainab berkata, "Demi Allah, engkau telah membunuh pembesarku, ranting dan daunku kau potong, nasab dan keturunanku telah kau cabut. Maka jika hatimu dapat sembuh dengan ini semua, maka telah kau raih kesembuhan tersebut." Ibnu Ziyad berkata, dia juga seperti ayahnya, menyusun kata dengan saja dan berkata seperti dia dengan saja. Para sahabatku yang dirahmati Allah yang masih menyaksikan kajian ini, setelah Al-Mukhtar As-Saqafi berhasil memerangi penduduk Kufah pada akhir tahun 61 Hijriah, dia Mukhtar pun mengutus Ibrahim bin Al-Athar menyerang pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dalam tarikh Ibnu Khaldun disebutkan, pasukan Ibrahim Al-Athar kemudian berhadapan dengan pasukan Ubaidillah hingga peperangan hebat pun tak bisa dielakkan. Dalam pertempuran itu pasukan Ubaidillah kalah. Ubaidillah dan para pengikutnya mati terbunuh, diantaranya orang yang bernama Husain bin Numair. Kepala Ubaidillah bin Ziyad kemudian dipenggal dan dibawa ke hadapan Al-Mukhtar As-Saqafi. Allah Ta'ala menakdirkan Ibnu Ziyad terbunuh pada hari Asyura 10 Muharram tahun 67 Hijriah, persis seperti hari kematian Al-Husain di Karbala. Al-Mukhtar kemudian mengirim kepala Ibnu Ziyad ke Abdullah bin Zubair. Lalu kepala itu dikirimkan kepada Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin. Saat kepala Ubaidillah bin Ziyad dan para pengikutnya tiba, kepala-kepala tersebut disusun di pelataran masjid. Umarah bin Umari yang menuturkan kisah ini mengatakan, "Aku pun segera menghampiri kerumunan massa saat mereka mengatakan, 'Ada ular datang, ada ular datang.' Tanpa diduga para sahabatku, seekor ular kecil datang lalu menyelinap di antara kepala-kepala tersebut, termasuk kepalanya Ubaidillah bin Ziyad, hingga masuk ke dalam lubang hidung Ibnu Ziyad selama beberapa saat. Lalu keluar lagi dan pergi entah kemana. Tidak lama berselang, orang-orang kembali berteriak, 'Ada ular datang.' Ular itu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan kejadian ini berulang-ulang hingga 2 atau 3 kali, seperti yang disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah kisah singkat tentang biografi Gubernur Ubaidillah bin Ziyad bin Abihi, seorang penguasa yang ikut andil dalam pembunuhan cucu Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.